Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah sahabat Quran maupun berada, senang sekali hari ini saya bertemu dengan sahabat Quran. Dan hari ini itu konten yang banyak sekali yang bertanya, baik itu di Instagram Quran School Kuningan ataupun di Instagram Tia Fadila KS, dan juga ada juga yang beberapa langsung bertanya. Nah, hari ini saya akan menghadirkan teman saya yang memang lebih mumpuni, lebih tahu dan lebih paham dari saya bagaimana pembuatan. Jangan dikasih tahu dulu, karena sebelum dikasih tahu harus like, share, komen, dan subscribe dulu. Dan seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Yap, hari ini saya menghadirkan yang namanya ini terkenal dunia akhirat. Namanya Bu Elis. Namanya Bu Elis. Nah, saya akan bercerita dan juga berbagi bagaimana sih cara pembuatan TK Taman Kanak-Kanak. Ini bisa TK juga, dan ini juga bisa TK biasa atau TK IT ya. Dan saya menghadirkan Bu Elis sebagai guru atau kepala sekolah TK IT, disebut TK IT atau bisa disebut TKT gitu ya. Nah, sekarang perkenalan dulu Bu, namanya Bu Elis. Dan asli orang? Saya asli orang Kuningan. Orang Kuningan juga ya. Nah, teman-teman mungkin banyak bertanya, Bu Tia, katanya gimana sih cara pembuatan TK, gimana sih awalnya, apa dulu gitu ya. Sebenarnya ngapain dulu gitu kan, nggak mungkin kalau belum ada murid dulu ada tempat. Nah, jangan kemana-mana, kita akan langsung tanya Bu Elis. Bu Elis, kalau pertama kali bikin TK sebenarnya apa dulu sih, bener-bener buat pemula banget yang bareng punya net ingin punya taman kanak-kanak? Iya, sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Bu Elis. Saya mengelola salah satu TK di Kuningan. Pertama yang harus ada Bu Tia, pertama itu yang ada harus ada muridnya dulu sama tempatnya dulu. Sebelum kita memulai TK, nih kita cari dulu lokasinya. Kira-kira di lokasi itu banyak nggak usia TK-nya? Dan perhatikan dulu di sana tuh sudah ada TK atau belum di sana yang dekat dengan lokasi yang akan kita bikin. Begitu dulu Bu Tia. Oh gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada aktivitas dulu. Jadi teman-teman sudah punya komunitas anak-anak kecil, dan memang terasa banyak tuh di kompleksnya, terasa banyak di lingkungannya tuh banyak. Udah ngurus juga anak-anak orang lain di lingkungannya. Udah bikin aja sekalian diresmikan, maksudnya diformalkan jadi TK. Jadi sudah ada tempat dan juga sudah ada anak-anaknya. Dan untuk tempat sebenarnya nggak usah mikir dulu harus bagaimana. Jadi berjalan dulu. Jadi seadanya dulu. Yang penting anak itu nyaman buat tempat itu nyaman buat anak. Terus kita di situ juga usia dininya juga banyak Bu. Nah, tempat mah bisa seadanya dulu, yang penting sudah memenuhi syarat sebagai tempat wadah untuk belajar anak-anak usia dini. Gitu aja. Gitu ya. Ini kan banyak ya dari subscriber juga, penonton juga yang sudah banyak di rumahnya, di rumah pribadi ataupun rumah di sekelilingnya memang sudah ngurus anak-anak gitu, daripada cuma nggak dipersemikan, lumayan juga ya. Nah, katanya sudah harus, yang penting ada tempat dan ada aktivitas, ada anak. Dan setelah itu lihat-lihat dulu Bu, sebelum kita mendirikan TK ya, lihat-lihat dulu di situ tuh ada TK lain nggak yang dekat gitu. Minimal itu ya kalau 1 kilometer, khawatir kan tidak di ACC ada, kan harus ada surat rekomen dari TK terdekat Bu. Nah, kalau 1 kilometer khawatir nggak di ACC Bu. Jadi kita lihat dulu kira-kira jaraknya minimal itu 3 kilometer dari TK terdekat. Maksudnya di ACC atau direkomendasi dari sekolah lain itu bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Nah, seperti itu PLS ya. Jadi luar sekolah. Jadi nanti ketika sudah akan mendaftar ke dinas atau PLS itu, nah, itu memang ada jarak sekolah. Jadi kalau teman-teman udah ngebangun, udah ada namanya, terus mau daftar kan, kata Belis mau daftar, nah itu katanya 3 km dari sekolah yang sudah berdiri lebih dulu dari kita gitu, dari teman-teman. Setelah itu kita udah nih, oh iya kita jauh ya Bu, udah 3 km minimal. Ya udah, anak udah ada, nah tempat udah ada, kita siapkan dulu SDM-nya, gurunya. Nah, terus kita juga siapkan dulu programnya. Kita mau bikin sekolah anak usia dini harus punya ciri khas Bu, nggak asal buka aja gitu ya. Kita harus ciri khasnya mau apa gitu. Apakah mau kayak sekolah Bu Tia, sekolah yang khusus Quran, ada yang khusus ke seni budaya, atau mau khusus apa? Pokoknya harus ada ciri khas sekolahnya. Gitu. Nah, jadi
Kalau sudah ini ya mungkin kalau sudah tadi udah ada aktivitasnya, kemudian nama TK-nya, kemudian pengen daftar, daftarnya tadi kan ke bagian PLS ya, ke dinas bagian PLS sebenarnya luar sekolah gitu, ke Pak Udan kalau kita mah ya. Terus nanti kan juga harus gabung sama grup-grup apa atau IGTK kalau di namanya, agar nanti dibantu juga caranya. Terus katanya juga harus ini program-programnya harus usul, harus jelas, terus harus ada ciri khasnya Bu. Nggak bisa kita cuma buka aja berjalan ya, enggak, kita harus ada ciri khasnya. Terus anak usia dininya mau dibukanya dari usia berapa tahun gitu. Nah untuk usia anak 3 tahun kita masuknya ke playgroup ya. Untuk usia 4 tahun sampai 6 tahun kita bisa membukanya ke jalur taman kanak-kanak begitu Bu. Terus Bu, untuk TK sendiri mamanya itu kan udah ada aktivitas, udah ada nama. Ada nggak sih syarat-syarat kalau kita harus bawa ke tadi dinas? Apa gitu ya? KTP, kita apa KTP? Terus harus ada nama anak atau apa sih Bu? Biar nanti dipersiapkan kita sama nih, misalnya udah jalan nih ya. Udah jalan. TK terdekat juga, jaraknya. Dan lumayan jaraknya juga aman ya, nggak akan sirik-sirik. Kita mau izin nih, pertama yang harus kita pengen kan kita juga setelah ada lembaga, sudah ada gedung atau apa, kita butuh legalitas ya Bu ya. Legalitas. Dari legalitas itu kita untuk memenuhi legalitas, pertama kita harus bikin yayasan dulu. Kita harus ada naungan yayasan, mau itu yayasan pribadi atau yayasan dari desa atau yayasan milik misal orang lain ya, kita yang ngelola bisa Bu. Kita dirikan dulu yayasan yang jelas dulu. Yayasan. Iya, pertama yayasan dulu teman-teman ya, ke notaris ya. Nama yayasannya siapkan. Nah, setelah yayasan udah berdiri, baru kita mengajukan ke dinas, ke bagian PAUD Bu, ke Pak Udan ya. Cari di dinas itu kantor bagian PAUD-nya. Nanti cari aja nanti tanya-tanya. Di sana dibantu. Kita bilang mau mendaftar izin sekolah kita. Bisa langsung Pak Udan nggak bisa sekaligus? Bisa langsung ke sana, kita di sana ngobrol, nanti di sana juga kita bisa dikasih contoh proposalnya gitu. Nanti dibantu ya? Iya, dibantu di sana. Nanti isi proposalnya itu isinya apa-apa bisa dibantu di sana. Nanti kita nyusun lagi, kalau udah selesai kita ajukan ke sana. Nah, setelah itu kita tunggu. Setelah itu ada visitasi Bu Tia. Kalau proposal dari ACC. Visitasi itu apa? Visitasi itu kunjungan dari dinas melihat tempat kita layak atau tidak sekolah untuk kita ya membuka sekolah di situ. Ya, nanti diperiksa di sekolah kita tuh dari mulai ruangannya, muridnya, AP-nya. AP itu apa? AP itu alat peraga edukatif, baik itu AP luar maupun AP dalam. Kayak misal ayunannya itu AP luar. Nah, misalnya kita muridnya ada 50 Bu. Nah, misalnya banyak. Nah, AP luarnya itu kita minimal berapa nih biar anak nggak rebutan. Yang minimal untuk pendirian TK itu yang AP yang kayak ayunan, prosotan, terus putar-putaran, minimal kita harus ada AP luarnya tuh 3 Bu. Minimal. 3 tuh siapin 3 teman-teman. Iya, siapin 3 di luar dengan tempat yang luas ya Bu. Nah, terus di dalam juga AP dalamnya juga harus ada Bu, kayak baloknya, legonya, apa yang mendukung untuk kegiatan anak. Nah gitu, nanti dari dinas itu ada Bu datang melihat-lihat di sana sambil diperiksa sudah ada belum, sudah ada mereka kayak balok, kayak lego gitu ya? Iya, diperiksa satu-satu dari dinasnya. Nah setelah itu misal kata dinasnya oke Bu, nah nanti dinasnya akan pulang ya Bu ya, tunggu kabar lagi. Nanti setelah itu dinas akan ngabari Bu, nanti diperiksa proposal itu Bu. Nah kalau proposal itu belum lengkap isinya, nanti suruh dilengkapi sama dinasnya. Nah itu setelah itu kalau udah selesai di ACC dinas, baru nanti dari dinas ada surat rekomendasi ke badan perizinan. Keluarlah kita surat perizinan untuk membuka sekolah. Jadi Ibu aman kalau udah ada legalitas. Legalitas ya, mau legalitas. Ya gitu. Selanjutnya apa lagi Bu? Iya, jadi tadi kan udah ini ya, udah bikin TK-nya dan diresmikan kali daftar. Kemudian teman-teman yang ingin akreditasi, buat teman-teman yang nanya akreditasi juga boleh. Kalau akreditasi itu bagaimana dan syaratnya apa? Akreditasi itu intinya
itu pengakuan dari pemerintah ya Bu ya, dari dinas, kualitas sekolah kita, apakah nilainya A, B, C, atau bahkan ada yang D Bu. Kalau D? D itu ya nilainya ya kurang bagus lah Bu. C juga udah ini Bu, kurang bagus itu ya. Yang bagus itu memang A ya Bu. Nah, apa sih yang harus dapat itu? Dapat nilai itu ya. Nah, kita setelah mendirikan sekolah kira-kira 2 tahun lah, atau dari dinas udah Bu 1 tahun akreditasi gitu ya, kita siapkan Bu kelengkapan sekolahnya. Hati-hati nih ketika akreditasi, bisa jadi kita nilainya C, bisa jadi D, tergantung dari kelengkapan kita di administrasi sekolah. Oh, kelengkapannya apa sih di administrasi? Ya, satu kan tadi udah ya, lagi izin operasional itu gedungnya harus memadai, harus memenuhi syarat kepaudan. Ya, taman bermain yang luas, kelas yang nyaman, bersih dan aman ya Bu ya, mainan juga harus aman dan nyaman buat anak. Kedua, administrasi pembelajaran. Harus kita benar-benar menyiapkan administrasi pembelajarannya. Dari mulai kita bikin program kerja. Program kerja. Kita harus punya Bu, 1 tahun tuh program kerja. Kita 1 tahun mau apa? 1 tahun itu. Nah, setelah membuat program kerja, kita buat kalender pembelajaran. 1 tahun teh mau apa dalam 1 kalender, dalam 1 tahun itu di kalender. Jadi kita tidak hanya punya kalender nasional aja, di sekolah kita harus ada kalender pendidikan. Memang Bu, dari dinas juga ada kalender pendidikan, tapi kita juga harus merancang lagi kalender kita gitu. Nah, setelah menyusun kalender pendidikan, kita susun pembelajarannya per minggunya mau apa. Nah, kita tentukan di situ kan tadi udah program kerja 1 tahun ya, kita bikin program tahunan. Setelah program tahunan, kita membuat program semester, kita bagi per 6 bulan. Itu administrasi ya? Harus, itu administrasi Bu, harus teliti ya Bu ya. Nah, setelah program semester, kita ke program mingguannya seperti apa. Setelah program mingguan, kita ke program harian. Nah, di situ program harian tugasnya untuk para guru Bu, bukan untuk pengelola. Kalau pengelola itu menentukan program tahunan, program semester, sama program mingguan. Nanti kalau udah turun ke program harian, itu baru untuk ibu gurunya. Nah, itu harus benar-benar kita mau pakai kurikulumnya apa. Mau kurikulum KTSP yang zaman dulu ya Bu ya, atau yang terbaru yang sekarang Kurtilas itu. Nah, itu harus ada kalau kita ke dinas ya Bu ya. Nanti karena dari ban akreditasi dinilai itunya Bu untuk pembelajaran. Selain itu administrasi kelas harus Administrasi kelas. Ada buku tamu kelas, ada penilaian anak juga harus ada Bu. Ada 3 kriteria penilaian anak di TK itu. Pertama penilaian harian, ada penilaian hasil karya, ada penilaian catatan anekdot, itu harus ada. Dan lampiran-lampiran foto kegiatan harus ada di akreditasi itu. Nah, pengerjaan di kelas itu yang itu tidak boleh ditumpuk Bu, biar nanti pas akreditasi nih kebanyakannya sekolah-sekolah itu pas akreditasi mereka lembur guru-gurunya pulang tuh jam 11 malam, jam 12 malam karena memenuhi administrasi itu. Karena ada lah beberapa guru tuh nanti yang namanya itu ya komisen itu, akhirnya pas mau akreditasi kata orang Sunda mariweuhnya Bu. Nah begitu, jadi kita administrasi harus apa. Nah itu untuk administrasi pembelajaran ya Bu ya. Yang kedua, administrasi sekolahnya. Ini bagian adminnya harus betul-betul jeli. Ada untuk data anak, ada buku tamu, ada buku surat keluar masuk, termasuk ada administrasi keuangan. Itu harus rapi Bu, soalnya nanti pas visitasi akreditasi itu diperiksa satu-satu betul-betul, harus kita jeli di situ. Nah itu kalau pengen legalitas. Nah setelah itu ketika keluar nilai misal mau A, mau B, mau C ya, nanti per 2 tahun, dulu mah per 4 tahun Bu akreditasi itu, sekarang per 2 tahun nanti kita akreditasi lagi penilaian TK. Masya Allah. Capek banget ya, jadi kayaknya pas sekolahnya juga tapi pas kita mau 2 tahunnya mungkin harus karena udah pengalaman tapi bisa dicicil kali ya. Bisa, makanya
ketika mau akreditasi itu satu yang saya pesan ya Bu ya, gak boleh pekerjaan kita ditumpuk-tumpuk, harus dipipil tiap hari. Kayak sekarang sekolah di saya, walaupun saya belum akreditasi ya, baru berdiri tahun kedua ini, saya nggak ke guru-guru nggak main tumpuk Bu kerjaan. Jadi tiap hari RPP penilaian itu terus kita isi, jadi tersusun rapi Bu kalau di saya. Biar nanti pas akreditasi tuh nggak ini ya, Nggak bingung, nggak KBM, nggak ngebut semalam. iya Kayak orang mau ujian. Iya, oh ini kurang ini. Jadi kita nggak begitu Bu, jadi pas mau akreditasi teh kita mah kayak menghadapi biasa aja, udah selesai semua. Jadi sebenarnya akreditasi itu nanti setelah udah ada legalitas pastinya ya. Setelah izin operasional sekolah udah ada. Itu ngajuin atau gimana akreditasi itu pastinya? Akreditasi nanti kan kita ada masuk organisasi ya Bu ya. Nah di ketekaan itu ada IGTK ya. Nah terus di PAUD ada HIMPAUDI, di sana juga ada pengawas Bu, ada pengawas TK kalau ini. Nanti dikasih tahu sama pengawas, sekarang mau akreditasi ikut. Nah nanti kita daftar secara online kalau sekarang tuh. Akreditasi itu ada bayarnya nggak? Tidak, kita gratis. Oh, gratis. Iya. Oke teman-teman, kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Pastinya semakin gregetannya dan semakin pusing, tapi semakin penasaran buat teman-teman yang memang sekolah-sekolahnya memang belum akreditasi, atau memang setiap kota tuh beda-beda ya. Kalau di Kuningan emang ramai banget dan belum tentu di kota-kota lain, tapi pasti di kota besar mah sudah sangat terbiasa. Nah ini teman-teman, konten ini sangat membantu buat teman-teman yang memang udah legalitas dan udah lama banget, tapi akreditasi takut, nggak ngerti, nggak paham. Makanya harus pantengin terus channel ini dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita kembali lagi, istirahat dulu ya. Alhamdulillah kita balik lagi, dan semoga tadi kontennya sangat bermanfaat buat teman-teman, bermanfaat dan memang teman-teman bisa belajar dari sana. Dan nanti kalaupun ada yang bertanya masih bingung, nanti Bu Elis bisa bantu jawab. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, terus pantengin terus, jangan sampai ditontonnya setengah, harus dewasa sampai akhir biar teman-teman bisa paham, tentunya bisa mengambil manfaat dari sana. Oke? Dan saya Tia Fadila juga akan pamit, dan juga Bu Elis. Boleh panggilnya Bu Elis, boleh Bunda Elis, boleh Umi Elis, tapi jangan Cece Elis ya. Gak apa-apa, karena saya orang Sunda. Oke teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dan bisa menemani sahabat kurangnya ada dimanapun berada. Dan terima kasih banyak yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Masih banyak yang sudah 45.000 subscriber, masih banyak. Dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum salam Quran. Assalamualaikum salam Quran. Silakan salam dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Sampai ketemu lagi, salam Quran.